Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16. Terpesona kecantikan si tomboy. Kai, kamu yakin aku pakai baju beginian? Tanya Kiara yang merasa sangat tidak nyaman dengan pakaiannya. Kini dirinya memakai sebuah kebaya seragam seperti keluarga dari pihak Calvin. Bukan apa, itu karena Kai juga memakai pakaian seragam. Ditambah ada salah satu saudara Calvin tidak bisa hadir. Maka dari itu, akhirnya Kiara yang menggantikannya. Sejak tadi, Kai hanya menatap Kiara dengan wajah datar saja. Bukan tidak suka, namun ia diam karena sedang berperang dengan batinnya. Mengapa semakin lama dirinya semakin yakin bahwa ia menyukai Kiara. Entah karena apa, ia berusaha menampik bila ia menyukai gadis itu hanya karena penampilan. Sudah beberapa kali ia melihat keterpurukan Kiara, dan entah mengapa ia semakin tidak menyukai bila melihat gadis itu menangis. Ada perasaan kesal yang bercampur marah setiap kali melihatnya menangis. Terlebih itu karena seorang William. Sekuat tenaga, Kai berusaha membantah perasaannya. Ia tidak akan menjadi seorang penjilat. Ia tidak mau terlihat bodoh karena seorang gadis tomboy yang pernah ia hina. Namun, ia juga tidak bisa membohongi perasaannya. Ia tak suka Kiara lebih dekat dengan Bastian. Apakah ia cemburu? Tentu saja tidak. Kai hanya tak suka. Oke, tak suka, bukan cemburu. Jadi jangan salah paham. Bang Kai, seru Kiara memanyunkan bibirnya dengan kesal. Karena sejak tadi, Kai hanya menatapnya datar. Sementara dirinya berulang kali melontarkan pertanyaan pada laki-laki itu. Sudahlah, kau pakai itu saja. Dan untuk sepatumu, ada di paper bag di atas meja. Aku tunggu di bawah. Kai memilih pergi meninggalkan kamar Kiara. Ia tak ingin berlama-lama terpesona gadis tomboy. Dan sepanjang jalan, ia terus merutuki kebodohannya. Ia menentang keras hatinya yang mengatakan bahwa Kiara hari ini sangat cantik. Dengan balutan kebaya dan make up yang begitu sempurna. Entah mengapa ia jadi membayangkan bagaimana bila Kiara memakai sebuah kebaya putih di hari pernikahannya nanti. Memakai gaun pernikahan dan bersanding dengannya. Pasti akan jauh lebih menawan batinnya. Astaga, bodoh, bodoh, bodoh. Rutukai memukul kepalanya sendiri, lalu ia segera menarik nafasnya sedalam mungkin dan menghembuskannya perlahan. Kapan pulang ke Jakarta? Sebuah pesan singkat dari mamanya kembali membuat Kai berdecak kesal. Bagaimana tidak, dirinya baru sampai siang tadi. Dan malamnya sudah ditanyakan kapan akan kembali ke Jakarta. Sebegitu takutnyakah Mama Iris bila dirinya bertemu dia di Bali? Kai memilih untuk kembali memasukkan ponselnya ke dalam saku jas. Ia begitu malas membalas chat dari mamanya yang menurutnya sangat tidak penting. Dirinya bukan anak kecil dan ia sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Kai, bantuin, panggil Kiara saat keluar dari lift. Perdana, Kiara memakai sepatu hak tinggi. Dan untunglah Kai membelikannya yang tidak terlalu tinggi. Namun tetap saja, 8 cm bagi gadis seperti Kiara itu sudah sangat tinggi. Berbeda bila Zaskia yang memakainya. Jangankan 8 cm, 12 cm pun Zaskia bisa sambil lari maraton mungkin. Kai kembali menghela nafasnya. Ia berjalan kembali menuju lift untuk menjemput Kiara. Ia memberikan lengannya dan Kiara segera menggandeng lengan itu untuk membantunya berjalan. Sekitar 20 menit di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah hotel yang berada tak jauh dari pantai. Kai turun dari mobil lebih dulu, lalu
ia membuka pintu untuk Kiara. Saat Kiara baru saja turun, tiba-tiba kakinya hampir terpleset, hingga membuatnya hampir jatuh. Namun dengan cepat, Kai langsung menahan tubuh Kiara, hingga membuat wajah keduanya begitu dekat. Kai, suara seseorang mengejutkan Kai dan juga Kiara, membuat keduanya tersadar dan langsung memisahkan dari masing-masing. Maya, gumam Kai begitu pelan, namun Kiara masih mampu mendengarnya. Aku kangen banget sama kamu, ucap gadis yang bernama Maya itu. Dan tanpa aba-aba langsung memeluk Kai begitu saja di depan Kiara. Entah mengapa hati Kiara mendadak terasa sedikit nyeri. Tanpa sadar, tangannya menyentuh dada. Kiara tidak tahu ada apa dengan hatinya. Apakah ia cemburu? Kiara menggelengkan kepalanya. Ia tidak menyukai Kai. Ia tidak mungkin cemburu kan? Batinnya. Sementara Kai yang masih sangat syok saat dipeluk tiba-tiba oleh Maya, hanya mampu terdiam. Cukup lama Maya memeluk Kai, namun Kai tidak membalasnya. Tangannya masih memegang sebelah tangan Kiara. Dengan perlahan, Kiara berusaha melepaskan tangannya. Setelah terlepas, ia memilih masuk terlebih dahulu. Ia berusaha cuek dan bodo amat tentang perasaannya. Dan juga, ia berusaha memasang muka tebal karena ia tidak mengenal pengantinnya. Setidaknya, tadi siang ia sudah bertemu dengan Calvin. Walau sebentar, lagi pula dirinya memakai seragam. Jadi, pasti orang mengira bahwa dirinya adalah kerabatnya. Jadi tak apa bila dia asal selonong begitu saja tanpa menunggu Kai. Kaira, kok kamu sendiri? Tanya Calvin saat Kiara mendekatinya untuk memberikan ucapan selamat. Namaku Kiara, bukan Kaira. Cetus Kiara semakin kesal. Ah iya, sorry. Nama kalian itu hampir sama. Lidahku jadi keseleo. Jawab Calvin tergagah. Kiara menghela nafasnya dengan kasar. Oh, iya, selamat ya. Sorry, aku tidak membawa kado. Karena manusia kasar itu membawaku kemari dadakan. Kayak tahu bulat. Aku cuma bisa kasih kado ucapan gak apa-apa ya. Konon katanya doa orang teraniaya itu dikabulkan sama Tuhan. Celoteh Kiara panjang lebar malah membuat Calvin dan istrinya semakin sulit menahan tawa. Aku doakan semoga pernikahan kalian bahagia selamanya. Cepat dikasih baby yang lucu dan menggemaskan. Dan aku berdoa semoga anak kalian nanti secantik aku dan sebaik aku. Amin. Kenapa bisa begitu, hah? Tanya Calvin dengan tertawa. Oh, salah. Oke, berarti secantik kakaknya. Ah, iya, aku tidak tahu namanya. Ucap Kiara polos sambil menyengir. Haha, Kiara, berapa umur kamu? Ya Tuhan, kamu sangat lucu. Jawab istri Calvin masih dengan tawanya. Namaku Anne, imbuhnya mengulurkan tangannya untuk Kiara. Oke Kak Anne, namaku Kiara. Ingat ya, Kia, K-I-A, bukan Kaira. Kata Kiara menekankan namanya. Oh iya, apa maksudmu tadi doa orang teraniaya dikabulkan? Mengapa kau teraniaya? Tanya Ana mengerutkan dahinya. Aku kelaparan, ucap Kiara memelas sambil mengusap perutnya. Bolehkah aku makan? Nanti saat hari pernikahanku, kalian datanglah agar aku bisa mengganti makanan yang sudah kumakan hari ini. Katanya terkekeh sendiri. Hahaha, Kiara, astaga, kemana Kai? Calvin mengedarkan pandangan matanya untuk mencari keberadaan Kai, namun ia belum juga menemukannya. Entahlah, mungkin di bawah makhluk halus kali, jawab Kiara cuek. Ya udah, aku kesana dulu ya. Bye-bye, makasih Calvin, dan salam kenal buat Kak Ana,
ucap Kiara, lalu memeluk Anne sekilas dan pamit menuju stand makanan. Calvin dan Anne kembali menghela nafasnya. Mereka tahu di mana Kai saat ini. Namun mereka tak ingin membuat Kiara semakin sedih. Maka mereka memilih seolah pura-pura tidak tahu. Cukup banyak makanan yang masuk ke dalam perut Kiara. Saat ini ia merasa sangat kekenyangan. Akhirnya ia memilih untuk berjalan-jalan di pesisir pantai. Sambil menenteng sepatunya, berjalan seorang diri menyusuri pasir pantai. Kiara memejamkan matanya sejenak, menikmati segarnya angin malam yang berhembus. Walau sedikit terasa dingin, namun Kiara sangat menikmatinya. Karena memang dirinya bisa dikatakan belum pernah ke pantai sejak ia tumbuh besar. Ayah, ayo kejar Ara. Haha, ayo ayah. Ara, hati-hati, nanti kamu jatuh. Ara kan hebat, jadi tidak akan jatuh. Hahaha. Ara, awas. Seketika Kiara membuka matanya, nafasnya memburu. Ia pun langsung terduduk di pasir. Ia menyentuh dadanya yang begitu berdetak dengan cepat. Kiara tidak tahu suara siapa yang ia dengar. Mengapa terasa begitu nyata? Ia mengedarkan pandangannya ke segala arah, namun tidak menemukan siapapun. Dirinya sendiri dan tidak ada suara anak kecil di sekitarnya. Tanpa sadar air matanya menetes, disertai dengan denyutan kepala yang terasa sangat sakit. Kiara menundukkan kepalanya, sambil mengatur nafas, berharap rasa sakit itu segera menghilang. Namun ternyata ia salah. Rasa pusingnya kian menyiksa. Ia pun mencoba untuk bangkit dan mencari keberadaan Kai agar mengantarkannya pulang ke villa. Namun baru berbalik, kepalanya semakin berputar dan akhirnya ia jatuh tergeletak di pasir pinggir pantai. Sementara itu, Kai sejak tadi mencari keberadaan Kiara. Namun belum juga menemukannya hingga akhirnya ia memilih untuk menemui Calvin. Berharap dia juga tahu di mana keberadaan Kiara. Harusnya kamu tidak membawa Kia kemari, karena percuma. Bukan menjawab pertanyaan Kai yang menanyakan keberadaan Kiara, Calvin malah menyindir Kai dengan begitu menohok hati. Bro, meskipun itu pilihan orang tuamu, setidaknya kamu hargai dia, karena kamu yang sudah mengajaknya. Dan juga aku rasa pilihan Tante Rani sudah benar dan tepat. Jadi aku harap kau tidak akan membuang berlian hanya untuk sebuah emas biasa. Apaan sih? Aku cuma... Sudahlah, lebih baik kamu cari Kiara. Tadi sepertinya dia berjalan ke arah pantai sendiri. Aku sih berharap dia bertemu sugar daddy bule di pantai, biar dia tidak tersiksa sama kamu. Celetuk Calvin seketika membuat Kai langsung melotot tak percaya. Cukup, seru Kai semakin geram. Dengan cepat, ia pun segera berjalan dengan cepat mencari keberadaan Kiara. Menurut kamu, aku harus bagaimana? Tanya Anne pelan pada suaminya. Sudahlah, biarkan itu menjadi urusan mereka. Lebih baik kita fokus pada hari bahagia kita dan acara honeymoon kita. Bisik Calvin di telinga Anne, membuat gadis itu tersipu. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bersalah kepada sepupunya dan juga Kiara. Iya, Maya adalah sepupu dari Anne. Dan ia cukup tahu bagaimana masa lalu Maya dan Kai dari Calvin. Awalnya ia mendukung, namun semakin lama ia semakin tak mengerti. Terlebih saat ia bertemu dan mengenal Kiara, ia semakin merasa bersalah. Namun Calvin terus menyemangati istrinya dan menenangkannya. Diam adalah pilihan terbaik. Calvin mengatakan agar Anne tidak ikut campur atau berpihak pada siapapun.
Terlebih meskipun itu sepupunya sendiri. Calvin tidak mau istrinya ikut terjebak dalam permainan yang akan menghancurkan nantinya. Bersambung.